Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang proyek kami, yaitu penerapan algoritma best first serve pada sistem chatbot reminder pada platform Discord server. Pertama-tama, perkenalkan kami ada 5 anggota, yaitu Habib Muhammad Abdul Basit, NIM 18112232. Kemudian ada Eka Kurniawan, NIM 18112209. Kemudian ada Muhammad Asyari, 18112193. Kemudian ada saya, Dimas Yulendra, 18112172. Dan kemudian ada Andi Setiawan, yaitu NIM 18112230. Baik, yang pertama itu latar belakang. Bot adalah sebuah program yang dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna. Bot memiliki banyak jenis, baik di server sampai di aplikasi chat pun ada. Contoh bot pada WhatsApp, Telegram, maupun banyak lagi. Di sini kami membuat bot reminder yang berfungsi untuk memberitahu pada hari atau waktu itu ada sebuah kegiatan atau hal yang harus dilakukan. Kami memakai platform Discord sebagai implementasi karena Discord mengalami kenaikan pengguna pada masa pandemi. Selain itu, Discord juga mudah digunakan, bahkan satu Discord server dapat menampung lebih dari 100 pengguna. Jadi sangat cocok untuk grup kelas, keluarga, dan lain-lain. Next. Kemudian ada algoritma. Program ini menggunakan algoritma best first serve karena algoritma ini menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah nodes tempat di mana solusi berada. Best first serve adalah algoritma yang mengeksplorasi sebuah grafik dengan cara memperluas node atau simpul yang paling menjanjikan yang dipilih sesuai dengan aturan yang ditentukan. Simpul merupakan gambaran dari area pencarian. Adapun grafik yang digunakan adalah best first serve, disebut grafik OR karena setiap cabangnya merepresentasikan jalan alternatif untuk penyelesaian masalah. Best serve bisa dibilang juga seperti mengembangkan simpul dari simpul sebelumnya. Simpul yang dikembangkan adalah simpul yang memiliki skor paling kecil dibanding simpul lainnya. Best first serve menjadi jalan alternatif untuk menggabungkan manfaat dari metode depth dan breadth first serve. Next. Lalu selanjutnya ada contoh soal BFS yang akan dibacakan oleh Eka Kurniawan. Oke, baik. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan jarak antara kota Arad menuju Bucharest menggunakan algoritma best first search berdasarkan pada gambar yang ada di bawah ini. Next. Oke, ini adalah gambarnya ya. Di situ kita dapat lihat tadi tentukan jarak dari Arad menuju ke Bucharest. Nah, di situ kita dapat lihat bahwa jarak yang terdekat yaitu melalui Arad ke Sibiu, kemudian melalui Fagaras dan sampai ke Bucharest. Kenapa menggunakan jalur itu? Karena jika dilihat itu adalah jalur tercepatnya dan best first search ini adalah mencari jalur tercepat yang akan sampai ke tempat tujuan. Oke, untuk penjelasannya next. Nah, dari langkah-langkah di atas didapatkan kota-kota yang dilalui yang harus dilalui untuk mendapatkan jalan yang paling dekat jaraknya, gitu ya. Nah, kemudian dari peta itu yang paling dekat jaraknya itu adalah dari Arad, kemudian ke Sibiu, Fagaras, kemudian ke Bucharest. Untuk panjang jaraknya itu sendiri sebanyak 450 km, seperti itu. Jadi di antara sekian banyak jalan, mereka lah yang paling bisa dibilang paling tercepat karena jaraknya terpendek juga. Oke, untuk contoh 1 sekian. Terima kasih. Selanjutnya ada contoh 2 yang akan dibacakan oleh Andi Setiawan. Oke, untuk contoh 2, yaitu tentukan cara mencari jalan tercepat dari kota Kupang menuju kota Toraja dengan menggunakan algoritma best first search berdasarkan gambar berikut. Oke, next. Ya, di sini kan udah ada nama-nama kota dari Kupang sampai Toraja, itu ada berapa nilai-nilainya? Ada 110, 90, 65, 1300, 245 dan lain-lain. Dan di sini kita mau nyari jalan tercepat menuju dari Kupang ke Toraja. Jadi nanti prinsipnya itu kita cari nilai yang terkecil gitu. Oke, penjelasannya next. Oke,
Untuk memilih cabang yang memiliki estimasi jarak terdekat dengan kota tujuan atau Toraja, yaitu Makassar, maka kita ambil cabang atau pilihan jalan yang dapat dilalui dari kota Makassar. Itu ada Kupang, Makassar itu nilainya 500 ya. Lalu dari Makassar itu kita cari lagi mana menuju ke Toraja. Jadi langkah di atas dengan metode BERT sudah didapatkan. Kota yang harus dilalui adalah Kupang, Makassar, Toraja, karena jaraknya itu kalau di total 1545 km. Lebih kecil dari jarak-jarak dari melalui kota lain. Jadi kalau kita pakai algoritma best first ini kan kita cari yang paling terkecil. Jadi bisa dibilang dari Kupang Makassar Toraja adalah jalur terpendek yang kita lalui gitu. Baik, selanjutnya ini ada bot kodenya, bisa dilihat ini semua bot kodenya. Lalu ada cara kerja bot yang akan dijelaskan oleh Asi Ari. Oke, selanjutnya untuk cara kerja. Cara kerja bot ini cukup sederhana. Jadi pengguna melakukan pengiriman pesan pada server Discord dengan skrip tertentu. Nantinya akan terbaca oleh bot dan menanggapi permintaan sesuai skrip yang ada. Berikut skripnya yaitu c.rmd add atau c.reminder add menemukan event atau tugas baru. Kemudian c.rmd list atau c reminder list untuk melihat ada event atau tugas apa saja yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu c.rmd remove id atau c.reminder remove id untuk menghapus event atau tugas yang sudah terlewati atau tidak jadi. Dengan cara menginputkan id tugas yang di array prefix. ID ini nanti akan secara otomatis increment ketika kita melakukan menambah event baru. Bot ini juga akan mengirimkan pesan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan. Contoh, bot ini akan mereminder H-12 jam atau H-6 jam acara. Bot akan men-tag seseorang yang telah menambahkannya di Discord server. Lalu kurang lebih beginilah contoh tampilan gambaran dari bot kami. Yang gambar pertama ini ada gambar tampilan botnya, ada dengan nama Informatika 06. Lalu di gambar kedua kita bisa lihat komen apa saja yang bisa kita gunakan. Di sini ada untuk komen untuk menambah tugas, ada komen untuk meremove tugas, dan untuk melihat list-list tugas atau event yang akan datang. Di gambar ketiga ini contoh cara kerjanya. Lalu di gambar keempat ini ada contoh ketika si bot nge-tag atau menginfokan bahwa ada tugas yang deadline-nya pada jam tersebut. Lalu untuk demo botnya, yang pertama kita coba dulu prefixnya c.rmd atau reminder. Nah, di sini ada 3 komen yang bisa kita gunakan. Yang pertama si rmd add yang sudah dijelaskan oleh teman saya Asi tadi, yaitu untuk membuat reminder baru. Lalu ada untuk remove ID atau untuk meremove tugas atau event yang sudah kita tambahkan. Lalu ada rmd list untuk melihat list apa saja yang event atau tugas yang akan datang. Lalu di sini kita coba untuk kita melihat list dulu, tugas apa saja yang sudah ada. Pertama crmd, lalu list, lalu kita enter. Ini sudah terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 event yang akan datang. Lalu kita akan menambah 1 event lagi dengan cara kita masukkan prefixnya si dot lalu reminder atau rmd add. Lalu si bot akan bertanya mau apa judul dari event atau tugas tersebut. Misalnya kita taruh coba demo bot. Lalu si bot tadi akan menanyakan kapan dia harus memberikan notifikasi kepada si user tadi yang menambahkan bot tadi. Misalnya jam 00:38:23. Nah, karena sekarang jam 00:38:00, maka si bot ini tadi akan langsung mengetek atau memberikan notifikasi pada orang atau user yang
menambahkan tugas atau event tersebut. Kurang lebih begitu cara bot ini berjalan. Lalu kita melihat apakah tugas atau event tadi emang sudah masuk ke list atau belum dengan cara crmd list. Nah, bisa kita lihat di sini bertambah 1, dari yang sebelumnya cuma 10 jadi 11. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah dengan crmd remove id. ID-nya itu yang ada di depan event atau tugas tersebut. Nah, ini ID-nya. Tanpa kurung. Coba. Lalu kita enter. Maka bot mengatakan reminder has been deleted atau tugas tersebut sudah dihapus dari list. Kita cek list lagi. Nah, tadi tugas yang tadi sudah tidak ada. Bisnis sudah hilang dari list. Kurang lebih begitu cara kerja botnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.